Medan. Nah, kita balik lagi di program unggulan Tribun Medan. Selamat sore Medan yang akan menyajikan top 3 news today. Dari tadi agak dari kemarin Dari ya. kemarin Tapi agak nggak susah. bisa. Bahasa Jawa aja udah dibilang. 3 berita terbaik terviral yang hot bombastis akan kita sajikan ke kalian ya kan. Dan kita bahas sedikit ya Bang Tazlia bersama aku Yuta Nasution dan rekan saya Fazli Muhammad. Nah, kita akan bahas satu persatu buat kalian Tribuners. Nah, hari ini ada pantun nggak? Nggak ada ya? Ada. Lagi bad mood. Nggak ada stok. Nggak ada stok abis. Bad mood terus tiap hari. Aduh. Bad mood lah. Berita pertama ini berita bahagia sekaligus berita yang membuat aku terpukul ya. Terpukul ya. Tapi sebelum masuk ke tiga berita hits, ya? ada sekilas info nih. Dari reporter kita. Dari reporter kita, informasi terbaru. Kalau ini kan berita yang paling banyak dibaca. Ya. Kalau ini hampir belum dibaca ya kan? Iya, belum ada ke-share gitu ya. Dan ini yang terupdate-nya. Ada kabar berita duka cita. Jadi Bang? di Pengadilan Negeri Medan tadi ditemukan sesosok lelaki parubaya tiba-tiba tergeletak di kamar mandi dengan keadaan pakai masker. Nah, untuk lebih jelasnya, kita langsung hubungi Gita yang saat ini berada di lapangan. Oke, Gita. Selamat sore. Selamat sore, Bang Tajli dan Kak Yuta. Ya. Silakan Gita. Gita, silakan dilaporkan saat ini kira-kira siapa yang ditemukan itu. Oke, lanjut Gita. Terima kasih Bang Tajli dan Kak Yuta. Saat ini saya sedang melaporkan secara langsung di Pengadilan Negeri Medan, di mana tepatnya pukul 16 WIB tadi ditemukan sesosok mayat tergeletak di lantai, sesosok lelaki parubaya yang tergeletak di lantai Pengadilan Negeri Medan. Nah, berdasarkan informasi yang ditelusuri di lapangan, mengatakan Junet Simanjuntak. Junet ini merupakan seorang staf bagian umum di Pengadilan Negeri Medan, tepatnya di bagian IT. Beliau sudah berumur 53 tahun. Menurut Humas Pengadilan Negeri Medan Immanuel Tarigan mengatakan bahwa pagi tadi Junet masih terlihat sehat dan sempat juga bertemu dengan Pak Immanuel saat ingin mengisi absen, dan memang kata Pak Immanuel saat itu Pak Junet tidak terlihat sakit, masih terlihat baik-baik saja. Demikian Bang Tajli dan Pak Yuta. Gita, kalau menurut keterangan dari Humas, apakah ada pemeriksaan sekilas bahwasannya ada penyebab kematiannya? Iya, apakah karena penyakit atau ada hal lain gitu? Baik, Bang Tajli, tadi menurut Humas Pengadilan Negeri Medan Immanuel mengatakan bahwa Pak Junet ini selama ini masih sehat-sehat saja, tidak ada keluhan sakit atau apapun begitu. Selama ini juga beliau masih bekerja dengan baik begitu, tidak ada keluhan ataupun tidak ada absen sakit apa-apa. Sehingga memang saat ditemukan terkulai di kamar mandi, ini juga mengejutkan staf-staf pegawai yang ada di Pengadilan Negeri Medan, karena tadi pagi beliau dikabarkan masih sehat walafiat begitu. Dan terakhir hingga saat ini pihak Pengadilan Negeri Medan sudah menghubungi pihak rumah sakit dan mayatnya sudah dibawa ke rumah sakit. Mayatnya tadi dibawa kemana? Ke rumah sakit ke ya? rumah sakit. Oh, mungkin untuk demikian diotopsi lah ya, pemeriksaan penyebab kematian ya, karena tiba-tiba tadi ya, untuk pemeriksaan lebih lanjut. Badan sehat ya Bang Fazli ya. Iya, dan selama ini tidak ada keluhan penyakit. Iya, padahal ya tadi ditemukan dalam kondisi pakai masker, berarti memang orang yang benar-benar jaga prokes ini ya. Jadi untuk konfirmasi selanjutnya dari Pengadilan Negeri, tindakannya mau seperti apa ini, Gita? Baik, saat ini Pengadilan Negeri Medan masih menghimpun saksi mata yang ada di lokasi kejadian, dan tadi saya juga berhasil mewawancarai orang yang pertama kali melihat mayat tersebut, itu penjaga kantin bernama Agus. Saat itu dia bilang saat dia ingin masuk ke kamar mandi, memang kamar mandi tersebut sudah cukup lama terkunci begitu. Namun karena dia sudah sesak ingin masuk ke kamar mandi, dia mendorong begitu, tapi dia mengaku ada seperti berat begitu, sulit didorong pintunya begitu, dan dia sempat ingin berbalik pergi gitu mencari kamar mandi yang lain, tapi dia penasaran, akhirnya coba mendorong lebih kuat karena dia kira tertutup tong sampah yang ada di dalam kamar mandi. Tapi ketika didorong sudah terlihat
kaki di bagian bawah sehingga dia pun berteriak lari dan memanggil petugas begitu. Hingga saat ini Pengadilan Negeri Medan masih mencari tahu siapa-siapa saja saksi mata ataupun orang-orang yang berada di dalam kamar mandi tersebut. Demikian Kak Yuta dan Bang Fajri. Oke. Berarti nanti kita tunggu aja berita lanjutannya ya terkait penyebab kematiannya gitu ya kan, karena aneh juga ya Bang ya kondisi. Memang sih umur nggak ada yang tahu kita ya kan tapi mana tahu ada dugaan-dugaan lain. Oke, Gita terima kasih laporannya. Selamat bertugas kembali. Terima kasih Gita. Selamat sore. Baik, terima kasih Bang Fajri. Selamat sore. Nah, itu tadi Bang Fazli. Aduh, kita harap-harap cemas juga ini ya. Masalah kematian ini apa ya, hal yang tidak terduga-duga ya pastinya. Apalagi ya Bang ya. Zaman pandemi kayak gini orang kan mikirnya apakah karena COVID gitu kan. Tapi kalau kita bisa sembarangan juga penanganannya kan gitu. Iya, benar-benar. Kita tunggulah ini informasi lanjutannya dari reporter kita Gita yang lagi di PN Medan. Ya kan, supaya terjelaskan nih ke Tribuners. Oke. Berita pertama, ada berita perkembangan dari pembunuhan itu ya. Pembunuhan seorang wartawan di Siantar, Marsal alias Mara Salim Harahap. Iya, perkembangannya gimana Bang? Beredar kabar bahwasannya pelakunya sudah ditangkap. Oke. Namun polisi belum membeberkan atau membuat gelar perkara. Tapi beredar kabar di kalangan jurnalis dan media sosial bahwasannya pelakunya sudah tertangkap. Tapi paparan pelakunya belum dijelaskan ya sama penyidik ya Bang ya. Tapi sebelumnya penyidik dari Ditreskrimum Polda Sumut mengatakan bahwasannya sudah memeriksa 34 saksi. Dan dari pemeriksaan saksi itu juga tergambarlah kronologi kejadian. Kenapa Marsal sampai ditembak. Nah, mulai kemudian polisi juga gitu ya? Iya, polisi juga sudah mengumpulkan beberapa barang bukti termasuk mobil pribadi milik korban. Oke. Dan ada kabar-kabar dari karangan jurnalis juga otak pelaku itu diduga merupakan pemilik sebuah karaoke. Jadi pemilik karaoke ini diduga menyuruh seorang oknum aparat untuk mengeksekusi korban. Berarti sudah mengerucut ini ya Bang Fazli ya? Iya, namun ini masih dirahasiakan dari polisi. Iya, mungkin ini kan kepolisian kita silent operation ya kan? Iya, mudah-mudahan. Karena kayaknya ada titik terang di sana. Tapi untuk lebih jelasnya kita tanya reporter kita di lapangan. Yang sedang lagi di ini ya Bang? Iya, Alija Maghribi. Silakan Ja, dilaporkan apa perkembangan terkini terkait pembunuhan Bang Marsal ini. Ya, terima kasih Tasli dan Yuta. Nah, di belakang saya adalah markas Kompi 2 Brimob Detasmen D Polda Sumut. Barusan Kapolda Sumut turun ke Siantar, tepatnya lokasinya di belakang saya dengan helikopter. Patut diduga kunjungan Kapolda kali ini adalah untuk menyelidiki kasus perkembangan kematian Marsal. Nah, di belakang saya, rekan-rekan sesama jurnalis masih menanti kesempatan untuk bisa mewawancarai Kapolda terkait penembakan Marsal Harahap. Demikian, Tasli dan Yuta. Ya, Alija, bisa dikabarkan perkembangan sebelumnya? Apakah ada perkembangan yang mengerucut ke arah pelaku gitu? Nah, untuk sejauh ini kita belum mendapatkan informasi tersebut. Pihak kepolisian baik dari Polres Pematang Siantar maupun Polres Simalungun tampaknya masih berhati-hati, di mana beberapa kali telepon yang ditanyakan kepada beliau itu belum berbalas gitu. Nah, makanya kita masih di sini kan, kita teman-teman wartawan masih menunggu kesempatan untuk bisa mewawancarai Kapolda yang kira-kira turun tadi sekitar pukul 4 sore. Alija, demikian Tasdi, Yuta. Alija, kira-kira untuk kasus ini, kira-kira kerjasama dari bagian mana aja nih untuk pengungkapannya gitu ya? Nah, di Kapolda Sumut, Irjen Pol Panca Simanjuntak kemarin membentuk tim gabungan yang terdiri dari Direktorat Kriminal Umum, Lapor, dan
Polres Pematang Siantar maupun Polres Malubun. Jadi tim yang bekerja untuk mengungkap kasus penembakan terhadap Mara Salim Harahap selaku pimpinan media online ini tampak dilakukan secara serius. Untuk Selasa kemarin sekitar 40-an saksi sudah diperiksa, namun untuk hasilnya kita masih menunggu. Kita masih menunggu perkembangan. Jadi seperti itu perkembangan terakhir Yuta dan Tazli. Ya, jadi kan kita di sini menerima informasi bahwasannya kalangan jurnalis menerima informasi ada dugaan keterlibatan oknum tentara di situ. Nah, gimana informasi di lapangan, Ja? Nah, Kapolres mengatakan masih dilakukan uji balistik. Nah, untuk mengidentifikasi proyektil peluru dari senjata yang ditembakkan ke kaki paha atas ya, tepatnya paha atas korban Mara Salim Harahap. Namun hasil dari lapor tersebut, hasil uji balistik tersebut belum disampaikan. Jadi kabar terkait keterlibatan oknum dari TNI atau aparat penegak hukum lain itu masih simpang siur. Itu masih simpang siur, masih dari apa ya, katanya lah istilahnya gitu ya. Dari untuk keterangan resmi pihak kepolisian atau tim gabungan juga belum. Pagi tadi kita sudah menyambangi Denpom Pematang Siantar untuk bertanya apakah ada kolaborasi dari Denpom terhadap tim gabungan yang dibentuk Kapolda. Namun juga dari keterangan petugas tiket di sana, mereka belum ada dipanggil dan belum bisa memberikan keterangan terkait kasus ini. Demikian Tazli dan Yuta. Oke, Alija, kami di sini menantikan perkembangan informasi terbaru dari lapangan. Yes. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Selamat sore, Alija. Selamat sore, Yuta dan Tazli. Oke, Jadi Tazli. seperti itu, saat ini Kapolda Sumut baru tiba menggunakan helikopter ke Polres Simalungun. Jadi Tanggap cepat ya, Bang. Iya. Ya? Karena ada juga aksi solidaritas kemarin kan. Nah, apalagi kabarnya kan ada dugaan keterlibatan oknum. Jadi ini benar-benar hati-hati. Iya, benar-benar nggak sembarangan katanya tadi Iya. katanya ya kan. Jadi benar-benar nanti kita tunggu aja paparan dari Polda Sumut ya, Bang ya. Iya. Oke, itu tadi berita pertama, Bang Tazli. Iya. Nah, ini tadi kepotong-potong aja nih berita ini dari Berita tadi. kedua. Iya, berita kedua ini berita bahagia sekaligus ya, Mengiris berita bahagia hati. sih sebenarnya. Tapi secara pribadi ini mengiris hati aku ya. Iya. Nah, ini berita dari Crazy Rich Batak. Kenapa mengiris hati? Nggak yakin dengan sosok nanti bahwasannya dapat sinamot lebih besar 5M gitu. Kayaknya ini bikin iri nih Bang Tazli. Bikin iri ya. Sinamotnya sampai 1 miliar, ini yang viral ya kan Iya. kemarin. Bayangkan ya, pernikahan pasangan Batak ini yang dilangsungkan di gedung serbaguna kemarin yaitu Tribunal Kecamatan Tarutung viral di sosial media. Kenapa? Karena mempelai pria ini, Alfredi Simamora, memberikan sinamot atau mahar ya kepada pasangannya Anggi Yunanda Simanjuntak sebesar jeng jeng 1 miliar. Selamat. Anda dihargai begitu tinggi ya, apa sih ya. Dan video pernikahan keduanya pun menjadi sorotan masyarakat nih Bang Fazli karena nilai maharnya itu ya ampun fantastis ya, bombastis ya, ya kan. Dan mempelai pria tersebut ternyata nih ya kan bukan anak orang sembarangan. Siapa rupanya? Ada status sosial tinggi lah ya, anak dari perwira di Polres Tapanuli Utara. AKP Sabam Simamora yang menjabat sebagai Kasat Intel Polres Tapanuli Utara. Dan saat dikonfirmasi kemarin Bang Fazli, Pak Kapolres Tapanuli Utara yang baru AKBP Muhammad Saleh, bahwa yang mengadakan pernikahan tersebut adalah dari Kasat Intel Polres Taput AKP Sabam Simamora. Berarti benar nih, infonya sudah valid gitu ya kan. Iya. Dan juga Polres juga menyebutkan bahwa pihak Propam telah menghubungi yang beranggotakan terkait aturan prokes COVID-19 karena kita lihat videonya rame Meriah ya, meriah. Jadi memang sudah ada aturan prokesnya dan hasil yang bersangkutan telah meminta izin dari Satgas COVID-19 Kabupaten Tapanuli Utara. Jadi aman nih Bang Fazli, acaranya walaupun meriah ya Sudah ada izin ya. sudah ada izin ya kan. Dan
Pak Saleh bilang juga bahwa Kasih Propam Polres Lampung sudah menghubungi Kasat Intel dan Kasat Intel sudah minta izin dari Satgas COVID-19, jadi aman. Tapi hebat juga ya, anak seorang kasat punya uang banyak kali. Uang orang tuanya atau uang sendiri gitu kan pertanyaannya yeah. gitu kan. Nah ini informasi yang dihimpun ternyata itu uangnya Bang ini Simamora ini, Alfredi Simamora. Uang pengantinnya. Uang anaknya, iya. Orang tuanya itu kan Pak AKBP Sabam ini menjelaskan bahwa rangkaian semuanya itu dibiayai sama anaknya ini sendiri. Dan ternyata kalau dihitung-hitung itu kan sinamon 1 miliar. Yeah. Kalau itu kan belum biaya pesta ya Bang ya, gedung, kira-kira uang rokok lah ya kan, uang mabuk-mabuk, ada nggak ya? Ada nggak sih ya kalau kayak gitu? Ada ya? Nggak tahu lah. Ada lah, pokoknya ya uang-uang tak terduga lainnya, pokoknya total belum make upnya segala macam 2,5 miliar. Sedap ya. Bagus sekali ya. Ada kira-kira ada abangnya lagi nggak Bang? Kenapa abangnya? Pasti kalau abangnya udah menikah kan? Iya. Adiknya kayak tunggu dia besar. Oh, udah Tunggu, tua ya. Iya, kelamaan ya. Kira-kira Pak Simamora ini ada lagi nggak anaknya ya kan? Dan ya 2,5 miliar itu udah termasuk lah Bang, kata Pak Sabam ini, biaya keseluruhannya, ya kan? Karena juga informasinya kenapa sampai 2,5 miliar, karena sebagian karena dekorasinya dan apa yang dipakai oleh anaknya dan menantunya lah ya, permain ya. Begitu juga pihak-pihak keluarganya itu sudah yang memang eksklusif gitu ya Bang ya, makanya mahal gitu ya kan. Dan juga sebenarnya dari keluarga bapak ini juga dan keluarga mempelai pria dan wanita nggak tahu nih Bang sebenarnya viral, karena katanya 3 hari kemudian baru tahu dia viral. Terkejut juga dia gitu ya kan. Ternyata videonya sudah menyebar luas ya. Iya, namun sebagai seorang ayah nih ya kan, Pak Sabam ini ya bangga lah ya kan. Karena anaknya sendiri yang mampu membiayai itu, karena kebanyakan ya Bang, ya ada juga uang dari orang tua untuk. Si anaknya ini kerja apa rupanya? Oh, anaknya ini kenapa dia bisa punya uang sebanyak itu? Iya. Kabarnya sih dia kerja di bidang digital marketing di Bali tapi Bang. Nah, di Sumatera Utara. Pengen juga daftar ke situ. Iya, bukan lowongan nggak ya digital marketing di Benar Bali? Ya, bisa 1M, 2M setengah kan ya. di Bali bayarnya mungkin pakai Bali masih Indonesia kan, mau bayar pakai dolar ya. Ya tapi kan mungkin ya profesi-profesi tertentu itu di daerah tertentu itu dihargai dan lebih mahal. Dihargai lebih mahal ya kan Bang. Coba kalau misalnya profesi ini ngelantur sedikit ya. Profesi kita kira-kira dihargai mahal di mana ya Bang? Di wilayah konflik mahal mungkin ini Bang. Kita memberitakan ini. Kalau jurnalis di Eropa mahal-mahal gajinya. Iya kan, gimana kalau kita pindah aja Bang? Jadi Abang jangan kecil hati karena sebagai jurnalis. Yeah. Bisa Bang. Bisa. Tapi Abang ngapain lagi nyiapin sinamot Bang? Ngapain sih Bang Tajli? Dah itu tadi Bang Freddy Simamora ini dia sebagai di bidang digital marketing di Bali, tapi menantunya juga yang perempuan ini juga nggak kalah eksis lah Bang. Karena dia kerja di Bandara Soekarno-Hatta di bidang navigasi penerbangan. Keren ya? Wih, cewek ya. Iya, yang ngatur-ngatur di menara itu kan ya, yang ngatur-ngatur nanti jam berapa. Ya, ada radar-radar itu kan, banyak tombol-tombolnya. Ya. Kalau silap duar gitu ya. Wah, tanggung jawabnya besar, pasti gajinya. Nggak boleh banyak pikiran deh. Kalau lagi banyak pikiran, aduh. Iya, tanggung jawab besar pasti gajinya besar juga, ya kan? Iya. Makanya ya Sinamotnya pun menyesuaikan. Sinamotnya menyesuaikan kan, nggak berani pula Bang Simamora ini ngasih yang sedikit-sedikit ya kan. Dan itu tadi keterangan dari orang tuanya, dia bilang juga Bang Freddy ini anaknya baik, penurut. Baiklah ngasih 1M baik dari dulu maksudnya. Penurut, dan dia itu dulu ya itu ya, kalau orang berhasil itu berarti dari bawahnya udah keren Bang, karena dia dulu sekolah di SMA favorit plus Matauli. Si Bolga ya, itu dulu aku juga pengen sekolah di sana Bang, cuman nggak. Kalau sekolah di sana kan jumpa. Bisa jadi ya Bang, tapi mereka ini karena mereka baru ketemunya ini pun baru-baru ya kan, Desember 2020. Seandainya aku udah ketemu Bang Freddy dari nggak ketemu juga. SMA. Yuta udah tamat 2. Dia di SD-nya, Yuta SMA. Oh iya ya, Bang umur berapa Manggilnya sih Bang? Tante gitu. Jangan dong, makanya aku tanya abangnya ada nggak gitu. Oke, kita ada video ini. Video ini ya Bang, pernikahannya ya Bang ya? Iya. Nih bisa Tribuners saksikan.
Nah, itu dia tadi videonya yang viral, Sinamot 1 miliar. Sebenarnya kalau terlihat itu biasa aja sebenarnya ya. Biasa pada aja, dasarnya pesta pernikahan. Batak ya memang kayak gitu. Iya, cuman kan ya karena Sinamotnya, wah masuk lagi videonya ini. Ini krunya kalau kita siaran selalu kayak gini. Selalu gitu, baru mau ngomong kurang pizza tadi atau gimana. Jadi Bang, aku tahu perasaan. Krunya? Enggak, aku tahu perasaan video tadi, kru nggak usah kita bahas Bang. Nanti salah, aku tahu perasaan ini tadi, wanita tadi itu kan Bang. Cair gitu ya kan. Udahlah kalian aja lah yang mainkan pesta ini, aku mau holiday atau honeymoon gitu kan. Pantes lah Yuta nggak dapat yang kayak gitu orang. Jangan dong, amin. Kan biasanya the best for the last, ya kan? Kalau kan kayak gitu yang terbaik, biasanya yang terakhir. Atau biasanya jadi uang bersama atau enggak ya? Untuk perempuannya ya? Kalau Sinamot biasa untuk pihak perempuan Bang. Iya kan, jadi tapi ya itu tergantung negosiasi lah ya kan, mana untuk biaya hidup mereka ke depannya kita nggak tahu ya kan. Tapi ini informasi buat Tribuners ya kan. Ya. Kenapa sih uang Sinamot itu penentuan besarnya uang Sinamot itu berdasarkan beberapa faktor Bang. Apa itu? Ya kan, yang pertama tingkat pendidikan mempelai wanita. Yang kayak tadi berarti relate lah ya. Dia kan orang kerja di navigasi penerbangan pasti pendidikan khusus gitu kan ya untuk penerbangan ya kan, ATKP atau apalah itu ya nama ininya. Universitasnya iya, dan pekerjaan mempelai wanita, wah cocok karena gitu ya kerja kan? Di bandara sering naik pesawat kan tinggi deh. Iya, oh iya Sinamot harus tinggi. Jadi menurut Abang kalau dia kerja di kapal selam rendah lah sesuai pekerjaan. Bang resiko tinggi pasti cuannya tinggi juga itu. Aduh jangan ikutin Bang Tazli ini ya, salah ya. Dan selanjutnya status sosial keluarga. Kita nggak tahu sih ya kalau yang perempuannya siapa ya, anak siapa ya. Tapi dari itu dua itu saja sudah wajar. Ya. Wajar dialah Sinamotnya tinggi ya. Reputasi atau citra mempelai wanita di masyarakat. Udah jelas lah, dibanggakan di masyarakat. Ya, itu perempuan kerja di bandara. Keren kali kan ya kan. Dan yang ini juga ada status serupa, cantik-cantik gitu. Kalau ini bisa lah aku Bang. Jadi ditakar-takar dulu mukamu ini. Cuma bisa 12.500 misalnya. Karena makin cantik calonnya, makin mahal pula Sinamotnya katanya sih gitu ya. Karena kan cantik itu mahal, skincare mahal loh Bang Tazli. Iya kan? Dan yang terakhir ini agak bikin geleng-geleng kepala dan mual-mual gitu, enggak deng. Faktor terakhir ada jarak tempat tinggal antara wanita dan pria. Katanya sih gitu, bener nggak sih? Bisa jadi sih. Kenapa karena gitu ya? Gini ya, misalnya tetangga depan rumah gitu. Alah jangan mahal-mahal lah itu. Oh iya. Udah kayak keluarga nih kita. Gitu. Tiba di Jerman coba. Iya, kayak mana di lobby-lobbynya? Mahal. Ini orang sih. Orang Eropa nih. Iya. Itulah tadi kalau kalian ya mau dapatkan Sinamot yang tinggi kayak Crazy Rich Batak ini ya, itulah kalian harus mencapai faktor-faktor ini. Kalian harus sudah memenuhi faktor-faktor yang aku bilang tadi. Ya kan? Oke, udah dulu ya Bang, aku mau ini sekolah dulu. Jangan dipikirin kali. Nggak, aku habis ini mau sekolah dulu lah Bang, mau ambil sekolah penerbangan. Biar Sinamot agak tinggi, tapi enggak, kita selesaikan dulu berita ini. Selamat sore Medan ini. Ya, itu tadi lah Bang ya beritanya. Tapi nggak ada faktor tinggi badan ya? Nggak ada lah Bang. Bang jangan gitu lah Bang. Kan apa gunanya high heels? Ya kan? Yang penting masih sempurna anggota tubuh, ya kan? Ada tangan, muka, kaki. Iya. Jangan sampai ginjal nggak ada ya. Tapi wajah tadi harus ditakar juga. Oh iya juga sih ya. Aku harus segera ke klinik kecantikan. Kayak kamu ini 12,5 juta lah gitu misalnya. Aku tambahin lah Bang biar agak lebih ini sedikit ya kan. Janganlah 12,5, 12.800 lah bisa. Kayak kita tawar-menawar di ini ya. Di pajak ya kan di pasar. Oke. Itu tadi berita kedua kita Bang Fazli. Agak membahagiakan lah dikit, bukan berita duka ya. Enggak berita duka. Itu duka buat aku aja mungkin kan. Iri dengki mungkin ya. Selamat buat mempelai wanita atas pernikahannya, ya kan. Selamat juga udah viral. Selamat udah cair. Ya, selamat udah cair ya kan. Yuk kita live kan maunya di Tribun Medan Daily Bang.
waktu dia nikah bisa. Oh iya. Relay kan, nah, Iya, biar lebih relay. viral. Tapi ya sudahlah, sudah viral duluan ya kan. Bisa hubungi kontak kita nanti ya, Tribun Medan Daily, DM aja nih kalau Bang Alfred lagi nonton, Alfred Simamora. Nah tahu Bang ada Bangnya lagi ya kan, nah itu lagi. Oke, kita ke berita ketiga nih Tribuners. Nah ini adalah perkembangan kasus ya Bang, perkembangannya ya. Termasuk paling banyak ditunggu-tunggu nih terkait pelaku driver taksi online yang melakukan dugaan ya. Dugaan. Aku bukan bilang ruda paksa, ruda paksa atau pemerkosaan atau pencabulan siswi SMA 16 tahun. Sekarang statusnya sudah dijadikan tersangka dan sedang dikejar-kejar polisi. Yes, sedang dikejar, iya kan Bang Hani. Dan karena kemarin kita ingatlah semuanya Tribuners ya, waktu itu kejadiannya Jumat dini hari lah ya Bang ya. Dia bawa korban menuju satu hotel di kawasan Padang Bulan, Medan Tuntungan untuk yaitu tadi pencabulan. Abang tahu kan? Menyebutkan hotel Padang Bulan tanpa ekspresi. Aku takut ditahan-tahan atau gimana? Aku takut nanti salah satu apa? member aku. member. Oh enggak, jadi ini Bang, informasi dari Wakasat Reskrim Polrestabes Medan, Kompol Raffles Marpau menegaskan bahwa pelaku SA udah dapat inisialnya ya? Sudah itu SA sudah dijadikan tersangka. Dan ia juga itu tadi bilang ya, lagi masa pemburuan ya Bang ya. Sampai saat ini. Saat ditanya apakah pelaku telah kabur keluar kota, Pak Raffles belum bisa bicara banyak lah ya. Masih didalami dulu, belum bisa diomongin kayak tadi lah kasus tadi ya Bang. Kalau banyak kali diomongi udah entah kemana-mana pelakunya. Iya kan, karena banyak kali nanti asumsi orang kan Bang. Nanti 86 ya kan, selesai di tempat ya kan, kasihan yang korbannya ini. Karena dari fakta rekaman CCTV yang itu katanya sih menunjukkan tidak ada pemaksaan. Nah jadi tuh aku tadi malam tuh baca-baca komentar di media sosial ya, di Instagram. Itu komentarnya hampir 100% itu menduga itu bukan pemerkosaan. Karena tadi tidak ada pemaksaan itu ya Bang, terlihat ya. Lucu-lucu komentarnya sih. Itu lihatlah uak-uak itu katanya ya kan. Jalan di depan, perempuannya jalan di belakang. Kalau lari aja kenapa rupanya katanya kan. Teriak gitu kan. Turun dari mobil. Abang itu kan pelaku tadi maju di depan. Perempuan tadi di belakang. Dibilang pengacaranya ada pemaksaan di situ kan. Netizen tahulah insting penyelidikannya itu kan. Komentarnya juga investigasinya ngeri-ngeri. Dan kemudian ada lagi yang bilang ya beginilah nasib supir ojek. Kalau nggak dibegal kena modus kayak gitu. Rupanya ada modus yang berkembang seperti itu. Penumpang pesan layanan ojek online atau taksi online, kemudian minta digituin. Lah, maksudnya? Seolah-olah Bang aku lagi butuh kali ini gitu kan. Ya sebagai laki-laki. Oh nanti pemerasan ujung-ujungnya. Iya. Kalau nggak bisa bayar, aku bilang kamu perkosa aku gitu ya kan. Atau kalau kira-kira nggak cocok ya. Nggak cocok rasanya. Aduh. Ini ketawain pelaku ini ya. Jangan ini nyinyir ya netizen ya. Jadi ya netizen menduga seperti itu karena janggal. Tidak ada pemaksaan. Kalau ada sedikit narik tangan oke lah gitu kan. Ini melenggang aja. Kalau kira-kira hipnotis Bang Tazli gimana? Kalau hipnotis juga kita nggak tahu. Mungkin terkadang agak pelongo gitu kan. Ini biasa aja gitu kan. Ya kalau aku secara pribadi sih mengenai hipnotis ini agak kurang percaya. Mungkin kan belum pernah terjadi di aku dan keluarga dekat atau di lingkunganku gitu Bang. Wah jadi kita nggak tahu nih ya, ternyata belum, masih dugaan lah ya, dugaan. Karena menurut laporannya ke polisi kan memang dia ngubungin keluarganya ya Bang ya, ya kan. Kalau dari hasil wartawan tadi apa disebutkan di situ? Yang mana Bang Tazli? Dari pengakuan apa, cleaning service atau room service hotel? Oh gini, kata room service-nya ini kan waktu mereka masuk, detik-detik masuk ke hotel lah ya, si korban tuh turun kan dari mobil Xenia-nya, si pelaku. Nomor polisinya aku kasih tau aja lah ya, mana tau Tribuners lagi lihat di jalan kan. BK 1232 ABD ya kan. Nah, kelihatan di situ korban nggak dipaksa pelaku, dan katanya menurut room service-nya ini Bang Herman namanya, yang mengantarkan keduanya ke kamar hotel ya kan, dengan fasilitas pesanannya kemarin katanya kamar AC plus TV. AC TV agak mahal ya? AC TV agak mahal. Ada bathtub nggak di situ ya? Berapa? 175 atau 135? Aduh Bang Tazli, ketahuan kan. Nah Jumat jam
11 malam ya. Bang Herman ini bilang saat itu korban dan pelaku sempat bicara katanya beberapa menit di depan hotel sebelum masuk ke kamar. Nah ini dia, ini dugaan-dugaan netizen ini tadi kan Bang, ya kan, ngapain bicara dulu kalau kira-kira pemaksaan, ya kan? Ayo masuk. Nah, misalnya gitu yang kan. Yang mana? Di mana? Kalau ada pembicaraan, ada negosiasi atau apa? Iya makanya, tapi setelah setengah jam berada di dalam kamar, ternyata si prianya ini katanya yang duluan keluar. Duluan keluar dari kamar. Duluan keluar dari kamar. Duluan meninggalkan kamar maksudnya. Aduh, mohon maaf ya. Dan menanggapi kabar tersebut, pengacara keluarga korban Pak Olowan Butar-Butar menegaskan bahwa dalam kamera CCTV mungkin nggak ada kelihatan adanya pemaksaan, ya kan? Mungkin pada saat CCTV nggak ada kelihatan maksaan, bisa aja alibi atau bisa aja ngajak atau gimana gitu sih katanya. Dan menurut keterangannya juga dia mengungkapkan bahwa pemaksaan itu benar terjadi di dalam kamar dan bahkan anak dari kliennya itu mengalami pemukulan di kepala sebanyak 3 kali. Kalau di kamar nggak ada CCTV ya kan, kan private ya kan. Tapi ada nggak ya kayak hotel yang kayak film-film gitu Bang? Dia cermin 2 arah ya kan? Oh iya, bahaya itu. Iya kan, bahaya. Itu penyalahgunaan. Rupanya yang pada bulan ada cerminnya nggak ya? Ada cermin nggak 2 arah, 1 arah. Supaya nampak gaya apa. Iya kan, nah cuma pada saat di dalam kata advokatnya itu, kita balik lagi ya Tribuners ya. Katanya ada pemaksaan di dalam kamar hotel, makanya nggak bisa, ya itu penuturan ya dari korban. Kan, ya, pemaksaan soal gaya atau apa? Kayaknya pemaksaan soal tarif gitu kan ya. Ada pemukulan 3 kali katanya di kepala, mungkin ya dari CCTV nggak kelihatan karena di dalam kamar. Nah ini ada videonya, coba kita lihat videonya. Detik-detiknya bisa dilihat lah biar kita tahu ya. Nah, Bang Fazli udah lihat tadi kan, masuknya laki-laki duluan baru perempuan. Nah. Abis itu baliknya meninggalkan laki-laki sendiri. Perempuannya masih di masih di dalam kamar. Dan kata advokat dari ininya, korbannya, dia bilang kan itu kepotong katanya, belum ada video yang lainnya juga. Maksudnya biar aja kita serahkan sama polisi, karena mereka ya kalau memang dari fakta yang dilihat dari CCTV itu tadi memang kayak terlihat tidak ada pemaksaan ya Bang. Ya, dan dressnya kayaknya seksi, itu dress kan? Iya, sepertinya ya, walaupun di atas lutut. Iya, makanya itulah ya, kita sebagai wanita juga harus bisa menjaga lah ya, karena iya, malam-malam pesan ojek. Ini dia, walaupun kita belum tahu ini apakah masih dugaan ya ruda paksa atau tidak, atau ketidakpuasan tertentu gitu ya. Nih aku ada tips buat kalian Tribuners ya. Beberapa tips yang bisa dilakukan untuk menghindari ruda paksa atau perkosaan. Yang pertama Bang, apa? Kita kembali kepada inilah ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Banyak-banyak berdoa, mohon perlindungan. Oh, itu yang paling utama. Kita pergi dari rumah ada doanya, iya, supaya jangan kecelakaan, supaya terlindung dari mara bahaya. Itu wajib. Selanjutnya kayak Bang Tajri bilang tadi, mungkin pakaian si wanita tadi kurang bahan atau gimana ya, kayak berbusana sopan lah, berpakaian tidak menggoda. Kita pakaian tertutup aja kemungkinan pemerkosaan ada ya. Nah, apalagi kita mancing-mancing nih ya kan, malam-malam pula. Nah itu tadi yang ketiga, sebaiknya tidak keluar pada malam hari dan jangan sendirian. Perempuan ini kan apa ya, walaupun ya kan dia bukan juga apa ya, SMA loh. Itu tadi jam 11 kan. Jam 11 kemana Dek? Gitu ya kan. Enggak, kita bukan punya kemampuan bela diri ya kan. Itu hanya orang-orang tertentu, kayak dia berani keluar malam segala macam.
kalau kita ya nggak bisa melindungi diri sendiri, janganlah, hindari keluar sendiri apalagi malam hari. Tapi kalau misalnya terpaksa, hindari tempat-tempat yang rawan atau sepi. Nah gitu Bang Fadli. Dan jangan mudah juga tergoda marayuan dengan iming-iming lah mungkin ya. Kita kan nggak tahu waktu perjalanan itu nego-nego kah gitu ya kan, sama sopir taksolnya. Jelek kali HP kau deh. Kenapa? Iya kan, Misalnya, abang ganti dulu sama iPhone 12 Pro Max ya kan. Ih mau lah bang katanya. Kayak mana kalau ya itu tadi tergiur-giur makanya sampai hotel. Iya, ya kan? bisa Bisa jadi ya. Kita duga. Oke. Terus kita kayaknya mau masuk ini bang. Ada reporter kita? Iya, ada Victory yang akan melaporkan dari lapangan. Oke. Halo Victory. Halo bang. Hai Victory. Udah nggak sabar dia mau live katanya. Iya gitu ya, padahal belum siap tadi tipsnya. Silakan Victory. Penjelasan. Iya baik. Sebenarnya semua informasinya sudah disebutkan tadi bang. Oh iya nggak apa-apa. Nggak apa-apa lah daripada makan gaji buta ya kan. Iya. Skuy. Iya. Silakan. Jadi terkait dengan update-nya saat ini pihak kepolisian masih mengejar para pelaku driver taksi online tersebut ya. Jadi jejak terakhir si driver tersebut ada di Simalungun setelah dilacak. Jadi setelah melacak dari handphone nomor telepon dari si pelaku sendiri, jadi jejak terakhirnya ada di Simalungun. Dan pihak kepolisian masih mengejar pelaku dan saat ini belum tahu di mana terakhir kali jejak si pelaku taksi online berinisial SA yang sudah dijadikan tersangka. Oke, silakan lagi mau ditanyain lagi. Oke, kalau dari pengacaranya ada apa ya pernyataan terkini, Vic? Baik, kalau dari pengacara tadi setelah dikonfirmasi, Bang, bahwa terkait dengan video yang sudah beredar, dirinya mengatakan bahwa kliennya berdasarkan pengakuan dari orang tua tetap dilakukan pemaksaan dan ada dilakukan pemukulan sebanyak 3 kali. Dan di dalam video itu dia mengatakan bahwa ada jeda di dalam video tersebut yang tidak terlihat oleh masyarakat di video tersebut yang memungkinkan di situ terjadinya pemaksaan, Bang, berdasarkan keterangan dari pengacara korban Uluan Butar-Butar, Bang. Terkait pemukulan itu udah dilakukan visum? Iya benar-benar. Apakah sudah ada? Baik Bang, jadi setelah kita wawancara semalam, informasi terakhir bahwa visum akan keluar 2 hari setelah dilakukan visum, Bang. Hasil visum itu, Bang. Jadi kemungkinan besok hasil visum keluar terkait dengan adanya percabulan atau adanya pemukulan itu nantinya akan keluar di esok hari, Bang. Jadi akan diupdate untuk besok terkait dengan hasil dari visum tersebut. Oke, tapi Victory itu kan driver ojol ya. Apa nggak bisa dilacak dari ojolnya gitu kan? Plat nomor berapa, supirnya siapa gitu ya, biar lebih mudah kali ya Bang dalam penemuan pelaku. Baik, informasi yang kita konfirmasi dari Kanit TPA Polrestabes Medan, nomor mobil, plat mobil berbeda dengan nama si pelaku. Nama pelaku berinisial SA, pemilik mobil tersebut sudah berbeda. Artinya kemungkinan mobil tersebut dibeli dari orang lain. Belum di BBN kan? Yuk lah BBN. Iya, mungkin. Iya, karena memang informasinya berbeda nama pelaku dengan nama pemilik mobil tersebut. Tapi kalau nama pelakunya Victory nggak bisa di tracking dari pihak ininya, perusahaan tempat dia bekerja, ojol itu. Untuk identitas dari pelaku sendiri sudah ditemukan, Kak. Tinggal sekarang penangkapan saja. Lokasi kalau identitas rumahnya, semuanya apa-apa sudah gitu. Didapat. Gimana? Sorry. Untuk status si korban terkait dengan identitasnya itu semua sudah didapat oleh kepolisian. Tinggal di mana keberadaan di si pelaku saat ini. Saat ini masih buron seperti itu. Vic, terkait video yang seperti tidak dipaksa, apa pernyataan dari polisi? Baik, setelah diwawancara, tadi baru saja saya konfirmasi ke Wakasat Polrestabes Medan, Kompol Kapolres Marpaung, dia mengatakan bahwa hal tersebut masih didalami. Pihak kepolisian juga sudah melihat
CCTV tersebut. Jadi mereka juga sedang mendalami hal tersebut terkait tidak adanya pemaksaan, bahwa adanya pembelian softtek oleh si korban di hotel, semuanya masih didalami oleh pihak kepolisian. Seperti itu. Artinya korban kalau secara umum sadar dirinya ada di dalam ruangan tersebut. Seperti itu. Oh, berarti korban sempat membeli pembalut ya? Iya, pembalut maksud saya. Iya, untuk dia nyebut merek ini nggak apa-apa lah. Untuk ke dalam hotel itu ya, mungkin karena itu juga. Tapi terjadi nggak sih udah paksa ya? ini? Informasi dari cleaning service, Herman mengatakan bahwa dia sempat membeli pembalut kepada pihak hotel. Artinya dia dalam keadaan menstruasi. Iya. Informasi yang didapat dari pihak hotel. Nah, apalagi Mungkin menstruasi, iya, mungkin apa kalau mungkin boleh, diperkosa? makanya mungkin kalau boleh menduga-duga itu tadi ya kan si pelaku nggak tahu nih si korban lagi menstruasi pas kejadian nggak gagal. Ini kita menduga-duga ya bang, bisa jadi dia kesal dia pukul si korban kan gitu. Tapi tuduhannya kan dugaan pemerkosaan, Iya. percobaan pemerkosaan. Iya, mungkin itu tadi mau dipaksanya orang lagi menstruasi. Bahaya loh bang, melakukan hubungan seksual di saat penyakit. menstruasi ya kan bisa menimbulkan penyakit lainnya. Oke Victory, Oke, Victory, itu aja makasih. laporannya, terima kasih. Selamat sore. Terima kasih Kak Yuta, Bang Fazli. Ya, selamat sore. Nah, itu Selamat tadi sore. bang laporan dari Victoria, udah hampir yang kita bicarakan juga sih tadi ya. Walaupun sempat menyebut merek nggak apa-apa lah. itu Aku mah. baru tahu tuh, sempat nanya softtek, beli softtek. Iya, pembalut bang. Astagfirullah. Kan dibilang lagi merek. Abang nggak Iya. pakai merek lain? Nggak Abang pernah merek pakai, apa? jadi agak rancu gitu. Oh, itu kayak misalnya Agak tabu. apa odol jadinya si PEP SOSO gitu ya. Ya, Ya kan? Pepsodent gitu. Iya, dibilang ya kan nggak apa-apa lah, kita buka CCTV bang. Nah, aku lanjutin lagi Tribuners nih, tips-tips menghindari pemerkosaan. Oke, tadi udah poin Sudah 6, keberapa? sudah ada 5. Yang keenam ada selektif lah kita dan hati-hati terhadap orang yang meminta bantuan. Gitu. Ya kan? Hati-hati tapi benerin aja. Iya takut bang, ininya mic-nya agak jauh sedikit gitu. Aku harus hati-hati sama abang juga sebenarnya. Jadi kalau ada orang minta bantuan ke kantor polisi aja, bilang enggak juga sih ya. Ya pokoknya selektif lah ya. Bukan kita nggak bisa bantu orang, khawatir kebaikan kita itu dimanfaatkan yang lain. Misalnya, Iya. Dek tolong bantuin antar ke sini lah. Iya. Kalau anterin ngeng gitu kan. Sampai sana pisau sudah di sini. Iya. Perkosa, banyak lah bang. Dan yang ketujuh juga ada baiknya perempuan membekali diri dengan kemampuan bela diri itu tadi ya. Kalau nggak ada, bawalah alat perlengkapan untuk membela diri, misalnya ya kalau lagi pakai jilbab, jarum pentul atau apa, bisa lah bang kayaknya. Paling tidak bukan untuk melumpuhkan tapi untuk memberi jeda untuk lari atau apa ya kan, biar dia sakit atau Ke bola gimana. matanya, cucuk. Ke bola matanya berdarah-darah ya kan, bisa jarum pentul, peniti, bubuk merica ya kan bang. Ya, bubuk merica itu keren. Ya kan, masuk aja dalam tas, jangan banyak parfum bubuk merica nggak ada, tapi jangan salah pakai. Kepake bubuk merica sama dia, kok cabe jadinya Bersin-bersin kan. nanti. Atau alat kejut, aduh kalau alat kejut kayaknya agak susah ya. Tau salah, awal tuh dia pas dia ngambil ke tasnya, salah dia lagi on itu alat Iya. kejutnya. Jangan, pokoknya yang gampang-gampang aja lah, yang gampang dibawa ya kan. Dan sebaiknya jangan terlalu sering memainkan gadget, jadi perhatian teralihkan. Oh iya, sering melamun kita jadinya. Iya, nanti pakai earphone gitu fokus. kan. Toto sopirnya ngebelokin, bilang lah macet tadi situ Udah di kak. Padang Bulan aja nih, gitu Tiba-tiba kan. kayak kasus itu. ada cermin-cerminnya lagi. Pesan softtek lah bang. Lu nggak salah ya kan, Pembalut. softtek lagi, pembalut lagi. Nah itulah kira-kira tipsnya nih Tribuners buat kalian ya, wanita-wanita di luar sana. Karena seperti kata TV sebelah, ya kan, apa namanya, perbuatan jahat itu tidak terjadi karena ada niat pelaku, tapi bisa juga karena ada kesempatan. Waspadalah. Jadi kita berharap Ya, ini pelakunya? jika memang benar ini pemerkosaan, polisi, kita harap polisi cepat menangkap dan dapat menangkap pelaku SA tadi. Tapi kalau bukan ya Diluruskan lah ya informasi yang Diluruskan beredar. informasinya. Karena kan kita taunya ruda paksa ya. Iya. Kasihan juga kalau misalnya itu bukan ruda paksa ya, kan dia rusak namanya ya rusak bang ya. nama baiknya. Pekerjaannya Dan juga mungkin pekerjaannya, hilang ya. Iya. Ya kan, sudah blacklist. Dan kita harapkan apa ya,
keadilan buat semuanya. Ya, kasus ini cepat terungkap lah. Siap. Oke Bang Fazli, itu tadi 3 berita hot kita hari ini. Selasa 23. Rabu 23 Juni 2021. Jumpa lagi sama kita hari Senin nanti ya. Senin dan Rabu tentunya ya. Sama Yuta Matazli. Oke. Akhir kata, oh iya, jangan lupa untuk ikuti sosmed kita, Tribun X Channel, Tribun IO, dan Tribun Medan Daily. Juga Instagram pribadi juga boleh kalau untuk mau tahu perkembangan digital activity di Tribun Medan. Ya kan? Dan akhir kata Bang Fazli, kita pamit undur diri. Saya Tana Sution. Saya Tajil Muhammad. Dan kru yang bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Medan.